Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa untuk hari ini ya, ketemu dalam perkuliahan online lagi, semester 5 ya, Fakultas Teknik. Seperti biasa, pengajaran secara masing-masing, tentunya kemudian untuk kita sudah selesai, klik saja. Oke, kuliah akan segera kita mulai ya. Beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung.
Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Ini sudah ada beberapa yang hadir. Nanti akan saya berikan materi terlebih dahulu, kemudian kita praktekkan membuat relasinya seperti apa ya. Ini sangat mudah sekali. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Jadi contohnya itu yang simpel aja, saya tidak perlu membuat dari awal karena waktunya nanti akan uh, terlalu lama ya. Jadi nanti saya membuat relasinya dengan database yang sudah ada di komputer saya. Sebelumnya saya terangkan dulu mengenai uh, relasi tabel ya di MySQL dengan PHP karena kita menggunakannya adalah server MySQL ya, dan kita dalam penggunaannya kita menggunakan PHP ya untuk yang lebih mudah saja. Untuk materi nanti saya share di Classroom setelah perkuliahan selesai ya. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu relasi tabel itu seperti apa, fungsinya apa, barulah nanti kita akan ke PHP ya, cara membuatnya, praktiknya bagaimana. Nah, nanti kalian menggunakan perancangan untuk yang minggu kemarin kan kalian merancang sebuah database ya, kemudian membuat untuk diimplementasikan di PHP ya, dengan cara apa? Cara langsung saja, tidak usah repot-repot menggunakan bahasa SQL, mungkin terlalu lama dan bikin ribet ya. Langsung saja kalian buat di PHP membuat perancangan database-nya sesuai yang saya perintahkan kemarin ya. Kemudian barulah kalian setelah dibuat perancangannya, barulah diimplementasikannya ke dalam apa? Ke PHP membuat tabel sesuai tema kalian, atau mungkin bisa jadi untuk persiapan pembuatan web kalian pada saat TA ya, nanti skripsi ya. Dan nanti saat untuk kalian mau merelasikan antar tabelnya, itu kalian menggunakan apa namanya, database yang kalian buat kemarin ya. Jadi sekalian nanti akan, kalau yang udah dibuat tinggal merelasikan, kalau yang belum dibuat mungkin segera dibuat untuk perancangan perancangan database yang kemarin ya. Itu baru nanti direlasikan di dalam PHP MyAdmin-nya ya. Tentunya dengan server data MySQL. Seperti itu ya untuk keterangan simpelnya ya. Untuk keterangan singkat awalnya, nanti semisal ada yang mau dipertanyakan silahkan. Mungkin langsung saja ya, karena waktu ini sudah ada beberapa yang hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk yang lain segera bergabung ya. Untuk relasi pada tabel. Nah, relasi pada tabel merupakan Oke, mohon maaf, kita ke relasi tabel ya. Relasi pada tabel merupakan relasi atau hubungan antara tabel yang satu dengan yang lain pada database. Pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan dua tabel yang dihubungkan melalui kolom foreign key, dan tabel pertama dengan primary key tabel kedua. Jadi nanti harus ada untuk primary key di tiap tabelnya ya. Itu untuk apa? Itu untuk simbolis dan apa namanya, untuk data yang unik ya, karena kalau tidak ada primary key-nya nanti kita tidak bisa merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Kita perlu tahu dulu database ya, field atau atribut merupakan bagian dari record yang
menunjukkan suatu item yang sejenis. Misalnya ada field, nama, NIM, dan sebagainya. Nah, setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Jadi pada saat kalian membuat database kemudian kalian membuat tabel, itu tentunya ada field ya atau atributnya. Nah, setiap field tersebut harus ada namanya. Misalkan field yang pertama adalah nama, nomor, alamat. Nah, itu adalah fieldnya. Kemudian tipe datanya menyesuaikan. Kalau nama menggunakan karakter misalkan, kemudian untuk nomor HP adalah menggunakan numbering atau numerik misalkan. Nah, itu sesuaikan dengan fungsinya ya. Nah, isi dari field disebut data value. Nah, dalam tabel database, field ini juga disebut juga kolom ya, karena untuk field itu lebih lajur ke kolom. Untuk record atau tuple adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya, record entity mahasiswa adalah kumpulan dari value dari field BP, nama, jurusan, dan alamat per barisnya. Dalam tabel database, record juga disebut barisnya ya. Intinya untuk record ini lebih ke barisnya ya, atau isinya ya. Oke, seperti itu. Kemudian nah ini yang perlu kalian ketahui juga ya, primary key. Jadi primary key atau kunci utama ya. Dalam sebuah tabel akan terdapat beberapa kandidat key. Misal ada nama, NIM, nomor HP, alamat, dan lain sebagainya ya. Itu adalah kandidat key ya. Tapi hanya ada satu primary key untuk kunci utamanya nantinya ya. Nah, primary key adalah salah satu kandidat key yang kita nobatkan sebagai kolom unik. Jadi untuk sebagai kolom unik untuk identifikasi baris dalam tabel ya. Biasanya untuk primary key kita tempatkan pada kolom baris pertama ya. Nah, itu adalah sebagai kolom unik ya, bisa dikatakan identifikasi untuk mengidentifikasi baris dalam tabelnya ya. Jadi pada baris pertama biasanya untuk primary key dibuat seperti itu. Kemudian kolom ini tidak boleh berulang dan tidak boleh kosong untuk 0 ya. Dari tabel ini saya contohkan nanti untuk database saya. Tabel TMP pasien misalkan Adi dapat ditetapkan sebagai primary key. Nanti saya perlihatkan untuk bentuknya ya di PHP MyAdmin. Misal saya membuat tabel TMP pasien. Nah, untuk saya buat primary key-nya adalah ID karena dia ada di baris 1 juga. Dan juga nanti bisa kita relasikan ke tabel yang lainnya saat kita mengisikan sebuah recordnya nanti atau mengupdate, menghapus, dan sebagainya ya. Kemudian ada foreign key yang kedua atau kunci tamu. Dalam sebuah database biasanya akan terdapat beberapa tabel. Tabel-tabel ini dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan kolom yang merupakan bagian dari tabel lain. Foreign key ya adalah primary key dari tabel lainnya yang terdapat di tabel saat ini. Nah, contohnya ada tabel tadi saya membuat tabel TMP pasien ya. Dapat terlihat bahwa ID adalah primary key dari tabel TMP pasien tadi ya, karena di sini untuk saya buat primary key-nya adalah di field yang namanya ID ya. Dan ID adalah primary key pada tabel analisa. Nah, ini tabel yang akan saya relasikan nanti. Tabel TMP pasien dan analisa hasil. Nah, kedua tabel tersebut dihubungkan oleh kolom ID. Jadi di dalam tabel analisa hasil ini juga ada kolom ID-nya ya. Sama dengan di tabel pasien, dia ada di kolom ID-nya. Nah, di situ di TMP pasien ini saya buatkan primary key-nya di kolom ID. Kemudian untuk di analisa hasil juga saya buatkan foreign key, yaitu di mana di field-nya, yaitu field kolom ID yang sama ya. Jadi kita bisa relasikan nanti antara primary key dan foreign key, antara tabel 1 dan tabel 2 atau berikutnya, itu barulah bisa kita relasikan. Nah, mungkin kalau untuk primary key-nya kita tempatkan pada TMP pasien bagian kolom ID, dan kemudian untuk di tabel analisa hasilnya tidak kita berikan primary key yang berfungsi, yang untuk yang pertama itu adalah
kedua ini adalah untuk menjadikan foreign key kunci tamu, itu tidak bisa kita relasikan nantinya seperti itu ya. Ini sebagai contoh nanti untuk yang saya buat adalah dengan database yang sudah ada ya. Jadi nama tabelnya TMP pasien dan analisa hasil yang akan kita relasikan, dan mungkin ada contoh lainnya seperti itu ya. Ini mengenai primary key dan foreign key saya rasa paham ya. Kalian pernah tentunya pernah membuat mengenai duh. Oke, sebelumnya kita stop dulu ya. Ini untuk ada gangguan apa namanya, jaringan ternyata. Masih ada gangguan sedikit. Kita tunggu ya. Kita perbaiki dulu untuk jaringannya. Oke, mungkin saya terus lanjutkan dulu ya. Ini memang ada sedikit kesalahan mengenai jaringan ya. Jadi kita sudah bahas mengenai primary key dan foreign key. Kemudian dengan PHP-MyAdmin kita juga dapat membuat relasi antar tabel pada database MySQL yang kita kelola ya. Memang kita yang akan kita lakukan nanti adalah kita akan membuat relasi antar tabel ini di PHP-MyAdmin ya, tentunya pada database MySQL yang kita buat. Syarat membuat relasi antara tabel adalah minimal ada 2 tabel yang datanya berhubungan, ditandai dengan adanya kolom kunci primer yang menjadi tamu atau kunci tamu di dalam tabel lainnya. Ada primary key pada tabel 1 dan foreign key pada tabel yang kedua tadi, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, seperti itu ya untuk membuatnya. Kemudian kita lanjut fungsi relasi ya. Jadi kenapa sih kita harus merelasikan tabel yang ada pada database kita? Sebenarnya ada dua ya, ada dua pendapat di sini. Kita lihat fungsi pertama adalah jika 2 tabel kita relasikan pada saat kita menghapus atau mengupdate otomatis, 2 tabel tersebut akan berubah sama ya. Beda apabila belum direlasikan, nanti untuk semisal kita update hanya akan berubah tabel 1 saja yang kita update saja, karena terkadang memang di dalam database itu semisal ada database penilaian, katakan ya, penilaian untuk mahasiswa. Nah, di situ kan ada nama, data diri, ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel nilai misalkan. Nah, di antara tabel mahasiswa dan nilai itu tentunya ada relasinya. Misal ada nama ya,
Di tabel mahasiswa itu ada nama, kemudian di tabel nilai ada nama. Nah, itu kita relasikan. Nah, pada saat kita mengupdate, misalkan ada kesalahan penamaan dalam penulisan nama di tabel mahasiswa, kemudian kita update, kita ubah namanya. Kalau belum kita relasikan, kita harus mengubah juga di tabel nilainya. Nah, beda dengan pada saat sudah kita relasikan, itu kita update salah satunya saja, nanti keduanya akan ikut berubah. Misalkan kita update nama Andi menjadi Andik misalkan ya, kurang K misalkan. Nah, di situ kita rubah satu tabel saja kalau kita sudah relasikan. Cukup satu saja, nanti kita akan untuk yang tabel yang kedua juga ikut berubah, seperti itu ya intinya ya. Nah, selain itu relasi yang di PHPM itu hanya untuk mempermudah programmer saja sebenarnya dalam menganalisis database tersebut ya, agar lebih mudah sebagai simbol untuk mempermudah ya. Jadi itu tidak berpengaruh sama sekali kepada program yang akan kita buat. Ini sebenarnya ada ya. Ini hanya pendapat saja. Saya rasa ada ya, ada pengaruhnya karena tadi mengenai pengupdatean dan penghapusan misalkan. Nah, di situ akan menjadi sedikit masalah sebenarnya. Sebenarnya tentunya kita kalau tidak pakai relasi itu sebenarnya tidak masalah kalau ya, asalkan kita tahu perancangannya di pikiran kita masuk misalkan oh ternyata kita ubah di sana dan di bagian sana harus kita ubah. Nah, itu contohnya ya. Jadi akan lebih di ini lagi ya, apa namanya, mungkin kalau memang masuk ke dalam pikiran itu bisa kita olah ya. Tapi kalau kita namanya juga manusia, kita terkadang kan lupa ya. Jadi takutnya seperti itu. Jadi untuk lebih baiknya kita relasikan saja kalau memang yang antara tabel 1 dan tabel 2 itu memang perlu direlasikan. Tidak harus semuanya direlasikan di dalam tabel tersebut ya. Mungkin ada yang semisal seperti tadi yang contohkan adalah tabel nilai database nilai, kemudian ada tabel nilai dan tabel mahasiswa, itu saya rasa perlu kita relasikan agar tentunya mempermudah saat mengupdate maupun mendelete ataupun yang action yang lainnya seperti itu. Itu adalah fungsi relasi. Oke, saya contohkan di database yang saya buat ya. Oke, sebentar ini sinyalnya ternyata jaringannya ya agak tersendat. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya. Ini untuk jaringan, mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan ya. Yang untuk wifi di saya ternyata ada kesalahan. Jadi ini sudah kita perbaiki. Ternyata sudah bisa ya. Sudah bisa. Mungkin bisa kita lanjut lagi untuk mungkin saya ulang atau bagaimana ini ya. Sampai mana saya kurang tahu ini. Di kalian sampai mana yang saya jelaskan tadi, apakah sudah masuk di YouTube semua atau belum ini? Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, mungkin saya ulang untuk sebelum yang ini ya. Nah, ini fungsi relasi. Kita tadi sudah sampai primary key ya.
Nah, untuk PHP admin kita juga dapat membuat relasi. Memang kita akan membuat relasi di MySQL. Ini saya ulang kembali ya, takutnya nanti tadi ada kesalahan jaringan, takutnya tidak masuk ya. Kemudian syarat membuat relasi antar tabel adalah minimal 2 tabel tentunya ya, karena relasi, namanya relasi, tidak mungkin ya hanya satu tabel, tapi ada 2 atau lebih mungkin. Nah, ditandai dengan apa? Dengan kolom kunci primer yang menjadi tamu kunci tamu di dalam tabelnya. Seperti tadi ada primary key ya, tentunya itu ditandai dengan primary key, barulah bisa untuk kita relasikan. Nah, fungsi relasi ini saya ulang kembali ya, mohon maaf. Fungsi relasi, jika 2 tabel kita relasikan pada saat kita menghapus atau mengupdate, otomatis 2 tabel tersebut akan berubah sama. Ini salah satu fungsinya ya sebenarnya, yang sebenarnya secara umum saja. Beda apabila belum direlasikan, nanti untuk semisal kita update hanya akan berubah tabel 1 yang kita update saja. Ini akan memakan waktu untuk 2 kali kerjaan kalau belum kita update pada saat kita merancang di database-nya sebelum kita implementasikan mungkin ke dalam pemrograman. Dan ada yang berpendapat bahwa relasi itu kalau tidak dilakukan itu tidak masalah, asalkan kita tahu rancangan di pikiran kita mengenai database yang kita buat. Nah, tetapi terkadang kita kan takutnya lupa ya, namanya juga manusia ya. Nah, itu takutnya lupa, kemudian kita akan bingung nantinya. Oh, di tabel ini sudah berubah, untuk tabel yang satunya ternyata belum berubah. Nah, itu karena kita tidak menggunakan relasi ya antar tabel tadi, yang sebenarnya memang perlu dilakukan relasi tersebut ya. Oke, sampai di sini sudah bisa apa belum ini untuk jaringannya? Ini sudah jalan sepertinya ya. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh. Contohnya ini saya nanti menggunakan database DB jantung CPR ya, yang sudah ada saja yang di komputer saya. Nah, pada database tersebut terdapat tabel gejala dan tabel TMP gejala, ini contohnya ya. Keduanya ada hubungan data relasi data ya. Itu apa? Kolom kode gejala menjadi kunci tamu di dalam tabel gejala. Yang mana kolom kode gejala adalah kolom kunci primary key yang dimiliki oleh tabel TMP gejala, sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel gejala sebagai kolom kunci tamu foreign key. Jadi antara tabel TMP gejala dan tabel gejala itu kita buat primary key-nya di kode gejala ya. Kebetulan di 2 tabel tersebut itu memang ada KD gejala ya, KD gejala, dan yang nantinya tentunya akan kita relasikan. Kita primary key kan antara di tabel gejala dengan ID kode gejala, dan tabel TMP gejala dengan kode gejala ya untuk kolomnya ya, untuk primary key ya. Nah, itu yang akan kita relasikan. Ini adalah contoh yang pertama. Nah, ini mungkin bisa saya contohkan lagi untuk yang kedua ya. Ini nanti untuk yang tabel kedua tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tabel TMP pasien dan tabel analisa hasil yang akan kita relasikan juga. Nah, keduanya ada hubungan antara relasi data, yaitu kolom ID ya, menjadi kunci utama di dalam tabel TMP pasien. Yang mana kolom ID adalah kolom kunci primary key yang dimiliki oleh tabel analisa hasil ya, antara tabel TMP pasien dan tabel analisa hasil, sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel TMP pasien sebagai kolom kunci tamu atau foreign key. Jadi untuk apa tadi? Kolom ID, maaf, untuk ID ya, kolom ID-nya itu di dalam tabel analisa hasil itu ada juga di TMP pasien yang nantinya akan kita relasikan sebagai kolom kunci tamu di tabel TMP pasien ya, untuk ID di analisa hasil tersebut ya. Itu adalah contoh kedua.
Kita lihat praktiknya membuat relasi antar tabel MySQL dengan PHP admin, mungkin bisa saya praktikkan ya untuk selanjutnya. Sebentar saya cek dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Saya rasa ini jaringan sudah jalan, tapi tidak tahu di kalian bagaimana. Sepertinya sudah ini. Kalau sudah saya praktikkan ya. Praktikkan untuk merelasikannya nanti sesuai contoh yang tadi ya. Kita display dulu ya. Oke. Display capture. Yang pertama adalah jangan lupa ya, kita hidupkan dulu untuk sumnya, karena kita akan mengakses di SQL-nya ya. Kita hidupkan sum control panel. Nah, seperti ini ya. Kita hidupkan dulu untuk sumnya, baru kita start untuk Apache dan MySQL-nya sampai berwarna hijau ya nanti ya. Oke, sebentar kita tunggu. Oke, ini sudah hijau ya. Nah, di sini sudah ada hijau muda di sini. Ini adalah itu tandanya pada bahwa untuk MySQL kita servernya sudah terhubung dengan MySQL ya, dengan PHP-admin yang akan kita buat nantinya ya. Oke, di sini saya rasa tidak ada kesulitan ya mengenai untuk sum ya. Kita simpan dulu atau kita sembunyikan. Barulah kita akan akses ke PHP-adminnya ya, localhost PHP-admin. Aduh. Localhost PHP-admin, kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke PHP-admin. Nah, yang akan kita relasikan tadi adalah database DB jantung ya. Di sini database DB jantung, kita klik. Nah, di sini untuk tabel-tabelnya tadi yang akan kita relasikan tadi adalah TMP pasien dan TMP tabel apa tadi? Analisa ya. Oh, analisa hasil ya. Oke, langsung saja ya. Pada saat kita sudah membuka untuk database di PHP-admin seperti ini ya, tergantung ini ada beberapa database di sini ya. Kebetulan saya menggunakan contohnya adalah yang sudah ada saja DB jantung CBR ini ya. Jadi nanti kita relasikan. Nah, setelah ini kita klik di DB jantung ini ataupun di database yang akan kita inginkan, nanti kalian menggunakan database yang kalian punya ya, yang kalian buat. Nah, setelah itu kita klik more di sini. More ya. Ini kalau yang bahasa masih bahasa Inggris ya. Kalau untuk Indonesia mungkin kalian menyesuaikan ya. Nanti ya untuk kliknya di bagian ini ya. Oke, setelah kita more, kita klik designer. Nah, ini adalah tabel-tabel di database apa tadi? Jantung ya, mohon maaf. Nah, ini adalah tabel analisa dan tabel pasien yang akan kita relasikan. Kemudian tadi ada dua ya, sepertinya ya. Ini ada login, berarti ada TMP gejala dan relasi, masih ada satu. Nah, ini gejala dan TMP gejala. Mungkin kita contohkan nanti dua ya. Dua untuk yang akan kita relasikan. Oke, sebentar. Kita atur dulu biar tidak terlalu rapat ya.
Oke, di sini ya, saya lihat dulu di koneksinya sudah jalan belum. Oke, ini sudah jalan sepertinya ya. Nah, setelah ini bagaimana? Kita relasikan. Ini sebenarnya mudah sekali untuk merelasikan. Jadi kalian yang tentunya sesuai dengan perancangan kalian ya. Di dalam tabel-tabel yang kalian buat di dalam suatu database tersebut, itu apakah antara misalkan tabel TMP pasien ya, ini kemudian dengan tabel analisa hasil ini ada hubungan di antara tabel tersebut. Kalau ada berarti kita bisa relasikan antara tabel TMP pasien dan tabel analisa hasil. Di sini kita lihat untuk primary key-nya ada ya, ada di ID dan di sini juga di ID. Nah, ini berarti ada kesamaan antara kesamaan field ya antara tabel pasien dan tabel analisa hasil. Nah, berarti ini bisa kita relasikan. Begitu juga tadi kita contohkan dua ya, ada gejala dan TMP gejala. Di sini ada kode gejala, di sini ada kode gejala. Mungkin bisa kita relasikan nanti ya. Kita coba untuk membuat yang pertama ya. Kita klik di sini ya. Tidak klik, kita arahkan kursor ke sini aja, dia sudah membuka semuanya untuk nama-nama dari tool yang ada di untuk ini ya, untuk membuat relasi ya. Kita pilih di sini adalah create relationship. Jangan lupa ya, ini kita tinggal arahkan kursor saja di sini, itu akan keluar semua keterangannya untuk di tiap toolnya ya. Oke, kita create relationship. Nah, misalkan kita menggunakan di sini ya, kita relasikan dengan kita oke. Nah, dia sudah terbuatlah menjadi sebuah relasi. Kita lihat relasinya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini antara tabel pasien dan tabel analisa hasil ini sudah ada relasinya. Jadi ini adalah primary key-nya, ini adalah foreign key-nya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ini sudah menjadi relasi. Nah, nanti semisal kalian mengupdate, mendelete ataupun action yang lain pada TMP pasien bagian ID mungkin ya, ataupun nanti bisa kalian relasikan mengenai yang lain, nama atau yang lain, itu pada saat diubah di sini ID-nya otomatis di tabel analisa hasil juga ikut berubah seperti itu ya. Misalkan di sini mau direlasikan lagi sebenarnya bisa. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian tadi ada gejala ya. Nah, gejala kita atur dulu di sini. TMP gejala dan kode gejala ya. Nah, ini foreign key-nya, ini adalah primary key-nya. Kita buat lagi semisal create relationship atau buat relasi ya kalau bahasa Indonesianya. Kita lihat di kode gejala di sini. Sini ya, kita relasikan misalkan apakah bisa dia. Nah, bisa ya. Karena di sini ada kode gejala dengan web ini, kita relasikan di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan relasi, sangat mudah. Ini sesuaikan ya, karena relasi itu memang sesuai kebutuhan kita dalam membuat database ataupun nanti pada saat kita merancang sebuah database dalam pemrograman. Seperti ini ya. Misalkan kalian mau mencontohkan yang lain, silahkan nanti bisa kalian ubah sendiri ya. Nah, untuk semisal kalian membuat seperti ini kemudian ingin membatalkan, bahwa ID ini tidak akan saya relasikan, mungkin kita merelasikan namanya saja, bisa kita ubah. Primary key-nya kita ubah, barulah kita relasikan. Untuk menghapus relasi ini bagaimana? Kita klik di sini ya. Nah, ini delete. Nah, klik 2 kali, kita delete, dia akan hilang. Nah, berarti antara tabel analisa hasil dan TMP pasien yang sudah kita relasikan tadi, itu sudah tidak ada relasinya lagi. Ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam pemrograman kita ya, asalkan kita paham yang perlu kita rubah pada saat kita update itu apa, itu barulah kita tidak perlu merelasikan, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau karena kita takutnya ya, namanya juga orang manusia takut lupa, nah itu alangkah baiknya kalau memang perlu direlasikan ya sudah direlasikan saja, agar nanti pada saat ada perubahan pada tabel 1 dengan tabel yang 2 itu memang ada
apa namanya, hubungan itu akan berubah secara salah satunya ya, misalkan ID dengan ID ini, saat kita mengganti ID 1 menjadi 1A, ini di sini akan ikut terganti. Dan apabila tidak kita relasikan, di sini kita ID 1, ID kita ganti ID A, kemudian di sini ID-nya masih ID, hanya ID. Nah, itu perlu kita ubah di tabel yang keduanya ya. Jadi mungkin mempermudah saja sebenarnya untuk relasi. Saya rasa cukup ya untuk mengenai relasi ya. Ini bisa kita hapus juga, semisal ya, karena ini buat contoh saja. Ini adalah relasi antar tabel yang kita buat ya, sesuai dengan materi hari ini. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ini saya lihat dulu untuk jaringan apakah masih stabil. Oh, agak tersendat lagi ya memang ya. Oke, mungkin cukup ya karena waktu juga ini sudah lama. Mungkin nanti ada jam lain setelah ini ya. Ini memang agak kurang bagus ini untuk sinyalnya ya. Mohon maaf sekali. Duh, masih ini ya. Agak susah untuk sinyalnya ya. Oke, mungkin seperti itu saja ya, karena ini agak tersendat. Mungkin yang terpenting adalah kalian sudah paham ya mengenai pembuatan untuk relasinya. Sudah saya berikan contohnya, jadi nanti kalian bisa putar ulang mungkin ya untuk YouTube-nya. Kalau memang nanti ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan mengenai pembuatan relasi antar tabel pada database MySQL dengan kita menggunakan PHP MyAdmin ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini ya, karena ini jaringannya sepertinya masih kurang stabil. Sehari untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan dalam pembuatan relasi antar tabel nantinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.